You dare to defend justice for the Carstar! Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu, stay tune terus di channel Broview Series. Dan bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Theon yang baru bangun tidur mendapat informasi kalau Bran telah kabur di bawah si raksasa Hodor dan wanita Wilding yang dia tiduri. Karena kesal, salah seorang anak buahnya yang ditugaskan untuk menjaganya, dia tendang hingga tewas. Right. Dia dan pasukannya kemudian membawa anjing pelacak untuk menangkap mereka kembali. Saat dalam perjalanan, Maester memperingatkan Theon bahwa Robb dan pasukannya akan segera datang ke Winterfell. With hunting, there's blood at the end. The little boys. I find them soon enough. I won't hurt. Robb will have sent a force to retake Winterfell by... Namun Robb tidak pernah takut dengan hal itu karena 500 pasukan yang dikirim saudaranya akan tiba lebih dulu. Dia teringat ucapan Ned Stark, 500 pasukan cukup untuk mempertahankan Winterfell meskipun 10.000 prajurit dikirim untuk menyerangnya. Sementara itu, Bran dan adiknya yang dibawa Hodor sampai di dekat rumah yang dihuni dua anak yatim bernama Jack dan Billy. Jon Snow dan Ygritte berhasil selamat melalui dinginnya malam di pegunungan salju. Dia menjadi olok-olokan Ygritte karena dianggap belum pernah menyentuh wanita. Semalam dia hanya merasakan buyungnya menusuk. Jon menjawab, itu karena dia sudah bersumpah menjadi anggota The Night Watch. Adu mulut terjadi setelah mereka membahas perebutan wilayah dan peperangan yang terjadi antara kaum Wilding dan penguasa The Wall. Wildlings raid our lands all the time. Some of them try to kill my little brother, a crippled boy. Satu sama lain merasa menjadi pendahulu di wilayah ini. Tywin mengira dirinya terancam setelah salah seorang pengawalnya tewas terkena anak panah beracun persis di depannya. 20 orang pasukannya yang dicurigai telah dieksekusi untuk menghindari ancaman selanjutnya. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang menjadi pelakunya. Tywin menyuruh Arya memakan daging kambingnya dan menceritakan kepada dia tentang sejarah Harrenhal yang dimana mereka sedang berada. Sejenak, Arya sempat berpikir untuk menusuk leher Tywin dari belakang. Kastil ini dulu merupakan tempat yang sangat megah dengan aula utamanya saja memiliki 35 tempat perapian. Benteng yang sangat kuat menjadikan kastil ini mustahil untuk ditaklukkan oleh serangan darat. Bahkan 1 juta pasukan pun tidak akan sanggup membobolnya. Tempat ini porak-poranda setelah 300 tahun yang lalu dibakar api naga oleh Aegon Targaryen dan 2 saudaranya. Ternyata Arya hafal betul sejarah itu yang dia dengar dari ayahnya. Student of history, are you? Rhaenys rode Meraxus. What? Rhaenyra Targaryen was a great warrior. She's a heroine of yours, I take it. You remind me of my daughter. My father. Shero terus mendekati Khaleesi untuk menawarkan bantuan agar dia mendapatkan naganya kembali. Kekayaan yang dia miliki selalu dijadikan senjata untuk meluluhkan hati Khaleesi. I don't care where you've been. Ygritte terus mengintimidasi Jon Snow agar menjadi orang bebas seperti Mance Rayder, mantan Crow seperti Jon yang kini menjadi pimpinan kaum Wildings. Dia bahkan terus menggoda Jon agar mau celepot dengannya. Chose Mance Rayder to lead us. He was a crow, same as you. You're a pretty lad. Girls will close each other's eyes out to get naked for you. Sir Elton Lannister yang diperintahkan Robb untuk mengirim surat kepada Ratu kembali menemui Robb.
Dia mengatakan surat penawaran gencatan senjata itu telah dirobek oleh Ratu Cersei. Talisa kemudian datang menemui Robb meminta bantuannya untuk membawa berbagai peralatan medis yang berada di The Craig. Kebetulan Robb akan berangkat ke sana untuk negosiasi penyerahan. Bukannya menulis daftar kebutuhannya, namun Robb meminta Talisa ikut bersamanya ke sana. Theon dan pasukannya belum menemukan Bran di rumah anak-anak yatim itu. We could start the search fresh in the morning, my lord. Dia bahkan memukul pemilik rumah ini yang mengaku tidak mengetahui keberadaannya. Anak buahnya menemukan kulit kacang makanan Bran. Dia kemudian menyuruh Maester yang dianggap mengganggu untuk kembali ke Winterfell. Theon, don't do this. Jorah yang berusaha mencari kapal akhirnya kembali setelah mendapat kabar naga-naga milik Khaleesi dicuri oleh seseorang. Trust me, Khaleesi. Dia ingin menyentuh Khaleesi yang sedang dirundung kesedihan, namun dia memintanya bersikap sopan. Jorah segera bergegas untuk mencari kembali naga-naganya. Ygritte kembali menggoda Jon untuk mengajarkannya celepot. I swear it, old Master King Crow, sir. It was all out in the open, all angry as you like, and I didn't want it. I'll tell you what, Jon Snow. Saat Jon lengah, dia langsung kabur dan menghilang. Tiba-tiba, dia muncul kembali diikuti kaum wildlings lainnya. Sasa terbangun setelah dia bermimpi buruk tentang kejadian pemerkosaan yang hampir menimpanya. Saat terbangun, untuk pertama kalinya dia mengalami menstruasi, dan itu artinya Sasa secara resmi akan dinikahkan dengan Joffrey dan menghasilkan anak darinya. Sais sekaligus doinya Tyrion datang untuk membantunya menyembunyikan hal ini. Tak diduga, pelayan lain datang dan melihat darah di kasur Sasa. Dia bergegas dan ingin melaporkannya kepada Ratu, namun Sais segera menyusul dan mengancamnya untuk tidak melaporkan hal ini. Tak diduga, Dog sudah berada di kamar Sasa menyaksikannya. Sasa kemudian menemui Ratu yang sudah mengetahui kondisinya saat ini yang siap melahirkan anak dari Joffrey. Cersei tidak berharap dia mencintai anaknya itu dengan sepenuh hati, karena sesuai pengalamannya, seorang raja akan berbuat sesuai keinginannya, tidak benar-benar mencintai ratunya. Menurutnya, yang perlu dia pedulikan dan cintai hanyalah kepada anaknya saja. Joffrey will show you no such devotion. That's so very touching to hear. Love no one but your children. On that front, a mother has no choice. Elton ditempatkan di sebuah sel bersama Jaime. Awalnya mereka menceritakan tentang klan Lannister. Jaime kemudian mengajaknya untuk kabur dari sel ini dengan satu cara. Saat dia akan berbisik, tak diduga Jaime langsung membunuh Elton. Penjaga yang melihat kejadian itu langsung masuk dan akan memeriksa keadaan Elton. Tak diduga Jaime membunuh penjaga ini agar dia mendapatkan kuncinya. Kembali ke Jorah, dia menemui wanita bertopeng yang sempat bertemu dan mengaku kenal kepadanya. Wanita ini rupanya dapat menyimpulkan Jorah mencintai Khaleesi. Dan untuk mendapatkan cintanya itu, dia mengaku setia dan akan mengorbankan jiwa dan raga di sampingnya. Wanita ini mengatakan pencuri naga itu sedang bersama Khaleesi saat ini. Sedangkan Khaleesi sendiri sedang menemui 13 pimpinan penguasa wilayah ini. Awalnya dia meminta bantuan mereka untuk mendapatkan kembali naganya. Hampir semua menolaknya, namun si botak penyihir mengatakan dia akan membawanya ke The House of the Undying, tempat di mana dia meletakkan naganya. Tentu saja Khaleesi terkejut saat mendengarnya. Ternyata ketika Khaleesi datang ke tempat ini, dia telah bersekongkol dengan Shero untuk menjadikannya King of the Card. Untuk memuluskan rencananya itu, si penyihir langsung menghabisi 11 pimpinan lainnya. Forever. Khaleesi dan pengawalnya segera kabur. Si penyihir kembali mencegatnya. Untungnya Jorah datang tepat waktu. Dia langsung menikam si penyihir, namun ternyata sosok lainnya muncul kembali. Jaime yang hendak kabur ternyata tertangkap kembali dan menjadi bulan-bulanan pasukan Stark.
kepalanya bahkan hendak dipenggal oleh Karstark yang dendam karena anaknya yang ditugaskan menjaga selnya telah tewas dibunuhnya. Lady atas nama anaknya meminta Karstark menahan diri karena dia adalah tawanan penting yang tidak boleh dibunuh. Stand down. Tyrion yang sedang bersama Cersei membaca sebuah pesan gagak yang memberitahukan bahwa armada Stannis sedang berlayar menuju utara. 200 kapal itu akan sampai dalam waktu 5 hari. Cersei tidak mengkhawatirkan hal itu karena mereka berencana menggunakan api untuk mempertahankan kerajaan ini. Tyrion berharap Joffrey bersikap layaknya seorang raja seperti Robert ayahnya. I'm sure you'll make a point eventually. He needs to start acting like a king. Namun Cersei berharap dia bersikap seperti Jaime. Itu karena Tyrion belum mengetahui kebenaran bahwa Joffrey anak kandung si Jaime. Lady kembali menemui si Jaime yang terus mendapat ancaman pemenggalan dari Karstark. Dia membuat Lady murka saat menyinggung Jon Snow sebagai anak haram Ned Stark. Snow, bastard from the north. Honorable Lord Eddard Stark. Kembali ke Winterfell, Theon menampilkan dua anak Ned Stark, Bran dan adiknya yang digantung dengan kondisi tutung karena dianggap melawan kekuasaannya. Dan film pun berlanjut ke episode 8. Yara dan pasukan berkudanya sampai di Winterfell. Dia sudah menyaksikan sendiri Theon memenggal dua anak Stark yang bisa berakibat seluruh orang utara menginginkan dia digantung. Yara ternyata tidak membawa 500 pasukan sesuai harapan Theon untuk mempertahankan Winterfell. Dia datang justru untuk mengajaknya kembali pulang karena ayahnya ingin berbicara. Ygritte membawa Jon ke hadapan Tuan Tengkorak. Rupanya Halfhand telah lebih dulu ditangkap oleh mereka. Dua rekannya telah dihabisi. Si Tengkorak awalnya ingin mengeksekusi Jon yang dianggap tawanan tidak penting. Namun Ygritte mengatakan dia anak haram Ned Stark dan pimpinan mereka Mance Rayder pasti menginginkannya. We're even now, Jon Snow. Robb menceritakan kepada Talisa bahwa dirinya dijodohkan dengan anak penguasa jembatan sebagai imbalan mereka dapat melewatinya. Dia juga menceritakan kisah perjuangan ayahnya. Tiba-tiba dia mendapat informasi Jaime yang dijuluki si pembantai raja dilepaskan dari selnya oleh ibunya. Robb ditemani Karstark langsung menemui Lady Catelyn. Mereka berdua tampak geram dengan keputusan Lady. Bukan tanpa alasan, Lady membutuhkannya tetap hidup untuk mengembalikan anak-anaknya. Robb akhirnya mengurung dia di tendanya. Make sure she's guarded day and night. Rob, Dan 80 pasukan berkuda dikirim untuk mendapatkannya kembali. Ternyata Jaime diamankan oleh Brainy atas perintah Lady. Jaime mengintimidasi dia untuk bertarung melawan wanita kuat ini. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan sebuah tongkang kecil. Arya mendengar King's Landing beberapa hari lagi akan mendapat serangan dari Stannis. And a wolf at my doorstep. Scouts as sure as Robb Stark remains not. Sedangkan rencana Tywin adalah melakukan serangan dadakan di malam hari untuk menjatuhkan pasukan Robb. We'll ride at nightfall. I want a full night. Arya segera keluar berusaha mencari Jaqen untuk meminta bantuannya. Tyrion sibuk membaca buku sejarah perang yang terjadi di wilayah Westeros. Ditemani Bronn yang sekarang menjadi komandan pasukan pengamanan kota. Tak lama kemudian datanglah Lord. Dalam sebuah peta, dia memprediksi Stannis akan menyerang titik gerbang yang lemah. Gerbang itu disebut gerbang lumpur. Karena kurangnya pasukan, Tyrion mempunyai rencana akan menggunakan tai babi. Sam dan pasukan Nightwatch terlihat sedang menggali salju untuk lubang jamban mereka. Mereka tidak sengaja menemukan sebuah batu ukir. Dan ketika diangkat, mereka menemukan sebuah jubah Nightwatch angkatan pertama dan persenjataan yang disebut kaca naga atau obsidian. Must be dragon glass. Dragon. Arya akhirnya bertemu dengan Jaqen yang mempunyai satu hutang lagi kepadanya. Awalnya Arya meminta dia membunuh Tywin, namun karena Jaqen tidak bisa melakukan itu, dia memintanya untuk membebaskan dia dan kedua temannya dari tempat ini. Tyrion dan Cersei kembali bertemu untuk membahas serangan yang akan dilakukan pasukan Stannis.
Tyrion mengusulkan Joffrey dilibatkan untuk memompa semangat pasukan mereka. Namun Cersei tidak menyetujuinya karena dia masih terlalu muda dan sangat berbahaya. Terlebih, dia menerka maksud jahat Tyrion yang tidak menyukai anaknya itu. Cersei bahkan telah menemukan seorang pelacur yang sangat dicintai oleh Tyrion. Dia mengancam jika sesuatu buruk terjadi kepada Joffrey, maka pelacur kesayangannya itu akan dia habisi. Terlebih, ayah mereka sangat melarang hubungan anak-anaknya dengan seorang PSK. Tyrion kemudian meminta kekasihnya itu dibawa masuk untuk memastikan keadaannya. Ternyata itu bukan Sai. Tyrion merasa lega, namun dia harus berakting bahwa dialah pujaan hatinya. Tyrion kemudian kembali ke kamarnya dan menemukan Sai baik-baik saja, dan mereka pun celepot. Talisa kembali menemui Robb yang sedang berada di tendanya. What kind do you want to be? I don't know. The good kind. Dia menceritakan kisah hidupnya dari seorang penyair hingga menjadi tenaga medis. Saat itu, adiknya terjatuh ke dalam sungai hingga dia dinyatakan tewas. Namun tiba-tiba datang seorang nelayan membantu adiknya dengan memukul dadanya hingga dia memuntahkan air itu. Sejak saat itulah dia bertekad tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Kisah itu membuat Robb terpukau dan memutuskan tidak akan menikahi gadis Frey. Dan mereka pun celepot. Saat tengah malam, Arya dan kedua temannya bisa keluar dengan santuy karena para penjaga gerbang telah dihabisi oleh Jaqen. Stannis dan 200 kapal yang membawa pasukannya diprediksi akan tiba dalam 1 hari lagi. Dia berterima kasih karena Davos telah setia meskipun dia berasal dari keluarga nelayan kepiting. Jika King's Landing berhasil diambil alih, Stannis akan mengangkatnya menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, Joffrey dengan kesongongannya akan memberikan senyuman kematian kepada Stannis. Tyrion ditemani Varys sengaja mendukung Joffrey untuk memimpin sendiri pasukannya. Jorah mengajak Khaleesi untuk melarikan diri menuju Astapor menumpang sebuah kapal. Namun Khaleesi menolaknya karena dia tidak bisa membiarkan anak-anak naga itu. Dia meminta bantuan Jorah untuk mendapatkannya kembali. Bran dan adiknya ternyata masih hidup dan bersembunyi di sebuah tempat rahasia yang masih berada di Winterfell. 2 anak yang dibakar dan digantung adalah 2 anak petani yang sengaja dilakukan Theon untuk menakuti penduduk Winterfell. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.